warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, berjumpa kembali bersama Ibu Mia. Hari ini kita akan belajar penaksiran hasil operasi hitung bilangan cacah. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng navigasinya agar kalian tidak ketinggalan materi selanjutnya dari Ibu. Terima kasih. Perlu kalian ketahui, penaksiran bilangan adalah proses memperkirakan suatu hasil jawaban dengan cara pembulatan kedua angka yang diberi operasi perhitungan. Penaksiran merupakan perkiraan yang dilakukan untuk hasil sebuah hitungan. Dalam melakukan penaksiran, terdapat aturan-aturan pembulatan agar hasil yang diperoleh bisa mendekati hasil operasi hitung yang sebenarnya. Nah, sekarang mari kita kerjakan beberapa soal berikut menggunakan teknik dari Ibu Mia. Ayo belajar bersama anak-anak. Pertama-tama, hari ini kita akan mengerjakan soal matematika pada halaman 27. Nah, nomor 1, tentukan hasil penaksiran operasi hitung berikut ini ke puluhan terdekat. Nah, sekarang ingat ya anak-anak, ke puluhan terdekat. Nah, pertanyaan nomor 1. Yang A 17 ditambah 31. Nah, sekarang kita bulatkan ke puluhan terdekat. Masih ingat ya anak-anak? 17, jika kita membuat garis bilangan, maka 17 ini mendekati berapa anak-anak? Nah, 17 ini berada di antara bilangan 10 dan bilangan 20. Nah, di tengah-tengahnya adalah bilangan 15. Bilangan 17 ini berada setelah bilangan 15. Di sini ya, berarti 17 ini mendekati bilangan 20. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, ditambah dengan 31. 31 jika dibulatkan ke puluhan terdekat, maka jika kita membuat garis bilangan, 31 ini berada di antara bilangan 30 dan bilangan 40. Nah, di tengah-tengah dari kedua bilangan ini adalah 35. Nah, sedangkan bilangan 31 ini berada setelah bilangan 30. Nah, kalau dilihat dari garis bilangan ini, berarti bilangan 31 lebih mendekati ke bilangan 30. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita jumlahkan. 20 ditambah dengan 30. Hasilnya adalah 50. Nah, jika kita jumlahkan menggunakan bilangan sesungguhnya, 17 ditambah dengan 31. Nah, kalian masih ingat bagaimana cara menghitungnya? Kita gunakan cara bersusun ya. Nah, 17 ditambah 31. Nah, 7 ditambah 1, 8. 1 ditambah 4, 1 ditambah 3 adalah 4. Jadi hasilnya 48. Nah, berarti bilangan ini mendekati bilangan 50. Nah, seperti itu ya anak-anak. Mudah kan? Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang B. Yang B 419 ditambah 73. Ingat ya anak-anak, di sini kalian diminta untuk membulatkan ke puluhan terdekat. Berarti bilangan 419 kita bulatkan ke puluhan terdekat menjadi, nah ini, mendekati
bilangan 419 ini berada di antara bilangan 410 dan 420. Di tengah-tengahnya adalah 415 ya. Nah, sedangkan 419 berada di sini. Nah, berarti dia mendekati bilangan 420 gitu ya. Ditambah dengan 73. Nah, kita bikin 73 berada di antara bilangan 70 dan 80. Di tengah-tengahnya adalah 75. Nah, 73 berada sebelum bilangan 75. Nah, berarti bilangan 73 lebih mendekati ke 70. Nah, jika kita jumlahkan, maka hasilnya 420 ditambah 70. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 7, 9. Dan 4 diturunkan. Nah, jadi hasilnya 490. Begitu ya. Nah, jika kita menggunakan bilangan sebenarnya 419 dan 73. Nah, 9 ditambah 3 hasilnya adalah 12. 2 disimpan 1 di atas bilangan 1. Nah, 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 7, 9. 4 diturunkan, maka hasilnya 492. Nah, ini mendekati bilangan 490. Nah, begitu ya anak-anak. Mudah kan? Sekarang soal yang C. Yang C 756 dikurang 228. Nah, sama dengan cara yang di atas, 756 ini lebih mendekati ke, nah, jika kita bikin garis bilangannya, 756 ini berada di antara bilangan 750 dan 760. Di tengah-tengahnya adalah 755. Nah, 756 berada setelah bilangan 755. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di garis bilangan, maka 756 ini lebih mendekati ke bilangan 760 dibandingkan ke 750. Dikurangi dengan 228 ini berada di antara bilangan 220 dan 230. Bilangan di tengah-tengahnya adalah 225. Nah, setelah bilangan, berarti bilangan 228 berada setelah bilangan 225. Kira-kira di sini ya. Nah, berarti bilangan 228 lebih mendekati ke bilangan 230. Nah, jika kita kurangkan menggunakan perhitungan bersusun, maka bentuknya seperti ini ya, anak-anak. Nah, 0 dikurang 0, 0. 6 dikurang 3, 3. 7 dikurang 2, 5. Hasilnya 530. Nah, jika kita hitung menggunakan angka sebenarnya, 756 dikurang dengan 228. Nah, 6 dikurang 8 ini tidak bisa. Maka dia harus meminjam dengan bilangan 5. Nah, 5-nya sisa 4 dan ini menjadi 16. Itu ya, pinjam 1 sama 5. 16 dikurang 8 adalah 8. 4 dikurang 2, 2. 7 dikurang 2, 5. Nah, berarti 528 ini mendekati 530. Itu ya anak-anak.
Mudah kan ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2, penaksiran ke puluhan terdekat. Soal yang pertama, 87 dikali 109. Nah, ingat ya, kita harus membulatkannya ke puluhan terdekat. Kita tafsirkan. 87 jika dibulatkan menggunakan kita tafsirkan menggunakan garis bilangan. Bilangan 87 ini berada di antara bilangan 80 dan 90. Nah, bilangan di tengah-tengahnya adalah 85. 87 berada setelah bilangan 85, berarti bilangan 87 lebih mendekati bilangan 90 dikali. Nah, 109 berada di antara bilangan 110 bilangan 100 dan bilangan 110. Nah, di tengah-tengahnya adalah bilangan 105. Nah, bilangan 109 berada setelah bilangan 105. Jadi, bilangan ini mendekati bilangan 110. Kita kalikan. Nah, bisa menggunakan bilangan bersusun. 0 dikali 0, 0. 0 dikali 9, 0. Nah, kemudian 1 dikali 0, 0. 1 dikali 9, 9. Kemudian ini 1 dikali 0, 0. 1 dikali 9, 9. Nah, hasilnya adalah 0, 0 ditambah 0, 0, 9 ditambah 0, 9, turun 9, berarti 99. 9.900. Nah, maaf ya, 9.900 jawabannya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi bilangan 87 dikali 109 itu mendekati bilangan 9.900. Kita hitung menggunakan angka sebenarnya, maka 87 dikali 109. 9 dikali 7, 63. Simpan 6. 9 dikali 8, 72. 72 ditambah dengan 6, 78. 0 dikali 7, 0. 0 dikali 8, 0. 1 dikali 7, 7. 1 dikali 8, 8. Nah, sekarang kita jumlahkan. 3, 8 ditambah 0, 8. 7 ditambah 0, 7 ditambah 7, 14. Disimpan 1. 1 ditambah 8, 9. Nah, hasilnya adalah 9.483. Nah, ini mendekati 9.900. Begitu ya anak-anak. Lanjut ke soal yang B, masih di nomor 2. Yang B, 384 dibagi dengan 16. Nah, ingat, kita bulatkan ke puluhan terdekat sesuai dengan soal yang diminta ya. 384 jika kita letakkan di garis bilangan, ini berada di antara bilangan 380 dan 390.
bilangan di tengah-tengahnya adalah 385. Nah, bilangan 384 ini berada sebelum bilangan 385. Berarti dia lebih dekat ke bilangan 380. Nah, dibagi 16 berada di antara bilangan 10 dan 20. Di tengah-tengahnya adalah 15. Bilangan 16 terletak setelah bilangan 15. Nah, berarti ini mendekati bilangan 20. Nah, jika kita hitung, sekarang coba kita hitung menggunakan operasi hitung pembagian. Menggunakan cara pembagian 380 dibagi 20. 3 dibagi 20 tidak bisa. Maka 38 dibagi 20 mendapatkan 1. 1 dikali 20 dapatnya 20. Nah, kita kurangi. 0, 8, 1 dibagi 20 tidak bisa. 18 dibagi 20 juga tidak bisa. 180 dibagi 20 dapatnya 9. 9 dikali 20 dapat 180. Nah, kita kurangi 180 dikurang 180, maka hasilnya 0. Maka jawabannya adalah 19 ya. Nah, gitu ya anak-anak. Jadi 380 dibagi 20 itu sama dengan 19. Masih dengan soal nomor 2. Sekarang yang C. 1247 dibagi 253. Ingat ya anak-anak, soal ini meminta kita untuk membulatkan ke puluhan terdekat. Berarti kalau yang dibaca puluhan itu ini ya. Nah, 1247 ini terletak di antara bilangan 1240 dan 1250. Nah, bilangan di tengah-tengahnya adalah 1245. Bilangan 247 ini berada setelah bilangan 1245, berarti di sini. Nah, dari garis bilangan ini terlihat bahwa bilangan 1247 lebih mendekati ke bilangan 1250. Dibagi. Nah, bilangan 253 ini terletak di antara bilangan 250 dan bilangan 260. Di tengah-tengahnya adalah 255. Bilangan 253 terletak sebelum bilangan 255, kira-kira di sini ya. Nah, berarti bilangan ini lebih dekat ke bilangan 250. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, sekarang kita bikin pembagiannya dulu. 1250 kurangi 250. Nah, 1 dibagi 250 tidak bisa. 2 dibagi 250, 12 dibagi 250 juga tidak bisa. 125 dibagi 250 juga tidak bisa. Maka kita bagikan semuanya. 1250
dibagi dengan 250. Ini dapatnya 5. Nah, 5 dikali dengan 250, maka hasilnya 1250. Nah, kita kurangi. 1250 dikurang dengan 1250 dapatnya adalah 0. Kenapa dapat 5? Ingat ya anak-anak, pembagian itu adalah pengurangan berulang. Nah, jadi 1250 jika dikurang 250, maka tersisa 1000, ya kan? Nah, dikurang lagi 250, maka sisanya 750. Dikurang lagi 250, maka sisanya 500. Nah, dikurang lagi 250, maka sisanya 250. Dikurang lagi 250, maka hasilnya adalah 0. Nah, berapa kali 250 ini berulang? Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Maka 1250 dibagi dengan 250, ini dapatnya 5. Nah, mudah kan? Maka hasilnya adalah 5. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini kalian diminta tentukan hasil penaksiran operasi hitung berikut ini ke ratusan terdekat. Berarti sini penaksiran ke ratusan terdekat. Nah, soal yang A, 5.671 dikurang 3.415. Nah, 5.671 ini jika ditaksirkan, nah kita bikin garisnya dulu. Ini terletak di antara bilangan, ingat ya, ratusan, berarti di sini. Berarti di antara bilangan 5.600 dan 5.700. Di tengah-tengahnya adalah bilangan 5.650. Nah, 5.671 ini terletak setelah bilangan 5.650. Nah, berarti ini mendekati bilangan 5.700. Itu ya. Dikurangi. Nah, kita bikin garis bilangannya. 3.415 terletak di antara 3.400 dan 3.500. Di tengah-tengahnya adalah 3.450. Nah, bilangan 3.415 ini terletak sebelum bilangan 3.450. Berarti di sini ya. Nah, berarti ini mendekati bilangan 3.400. Nah, jika dikurangi 5.700 dikurangi 3.400. Nah, 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 7 dikurang 4, 3. 5 dikurang 3, 2. Berarti hasilnya adalah 2.300. Nah, ini ya anak-anak jawabannya. Berarti 5.700 dikurang 3.400 sama dengan 2.300. Pertanyaan yang B, 718 dikali 117. Nah, ingat ya, kita tafsirkan ke ratusan terdekat, berarti tafsirkan ke sini. Nah, ini jika kita bikin di garis bilangan, maka bilangan 718 ini terletak di antara bilangan 700 dan 800. Bilangan di tengah-tengahnya adalah 750. Nah,
718 ini terletak sebelum bilangan 750. Berarti dia lebih mendekati ke 700. Dikali. Nah, bilangan 117 ini berada di antara bilangan 100 dan 200. Tengah-tengahnya adalah 150. Nah, bilangan 117 berada di sini. Nah, dia berada sebelum bilangan 150 dan mendekati bilangan 100. Nah, kita kalikan 700 dikali 100. Nah, bagaimana ya cara mengalikannya? 700 dikali 100. Nah, 0 dikali 0, 0. 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 0 dikali 7, 0. 1 dikali 0, 0. Maaf, di sini ya naruhnya anak-anak, 0. 1 dikali 0, 0. 1 dikali 7, 7. Nah, maka hasilnya 0, 0, 0, 0, 7. Nah, 1, 2, 3. Nah, jadi hasilnya 70.000. Nah, atau kalian bisa juga dengan cara seperti ini. 7 dikali 1, 7. Tinggal tambahkan nolnya ada berapa di belakangnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Nah, atau bisa seperti ini ya. Nah, ini dikalikan. 7 dikali 1, 7. Nolnya ada berapa semua? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita hitung. 1, 2, 3. Nah, jadi 70.000. Kita lanjut ke soal yang C. 1602 dibagi 178. Ingat ya, di sini kita diminta untuk menafsirkan keratusan terdekat, berarti keratusan. Nah, bilangan 1602 ini jika kita letakkan di garis bilangan berada di antara bilangan 1600 dan 1700. Bilangan di tengah-tengahnya adalah 1650. Bilangan 1602 ini terletak sebelum bilangan 1650. Nah, dari sini terlihat bahwa bilangan 1602 lebih dekat ke bilangan 1600. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang bilangan 178. Ini berada di antara bilangan 100 dan 200. Bilangan di tengah-tengahnya adalah 150. Nah, bilangan 178 ini terletak setelah bilangan 170. Nah, terlihat di sini bilangan ini lebih dekat ke 200. Jika kita bagikan 1600 dibagi 200. Nah, 1 dibagi 200 tidak bisa. 16 dibagi 200 juga tidak bisa. 160 dibagi 200 juga tidak bisa. Maka kita bagikan semuanya. 1600 dibagi 200. Ingat ya, pembagian itu adalah bilangan operasi hitung bilangan pengurangan secara berulang. Jadi 1600 dikurangi 200. Nah, sisanya 1400. Dikurang lagi 200, sisanya 1200. Dikurang lagi 200, sisanya 1000, sisa 1000. Dikurang lagi 200, sisa 800. Dikurang lagi 200, sisa 600. Dikurang lagi 200, sisa 400. Dikurang lagi 200, sisa 200. Dikurang lagi 200, maka
tidak bersisa, maka hasilnya 0. Nah, kita hitung. Berapa kali 200 ini berulang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 1600 dibagi 200 dapatnya adalah 8. 8 dikali 200 hasilnya adalah 1600. Nah, jika dikurangi hasilnya adalah 0. Maka jawabannya adalah 8. Mudah ya anak-anak? Anak-anak, sekarang lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini kalian disuruh menaksirkan keribuan terdekat. Nah, soal yang pertama. 11.345 ditambah 27.880. Nah, berarti kalau keribuan berarti terletak di sini ya. Bilangan 11.345 ini terletak di antara bilangan 11.000 dan 12.000. Di tengah-tengah bilangan ini adalah 11.500. Nah, bilangan 11.345 ini terletak sebelum bilangan 11.500. Nah, dari sini terlihat bahwa bilangan ini lebih dekat ke 11.000. Nah, sekarang bilangan yang kedua. 27.880 ini terletak di antara bilangan 27.000 dan 28.000. Di tengah-tengah bilangan ini adalah 27.500. Nah, bilangan 27.880 ini terletak setelah bilangan 27.500. Nah, di sini ya. Nah, berarti bilangan ini lebih dekat ke 28.000. Nah, sekarang kita tambahkan. Nah, 11.000 ditambah 28.000. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 1 ditambah 8, 8. 1 ditambah 8, 9. 1 ditambah 2, 3. Berarti 39.000. Nah, ini jawabannya. Sekarang lanjut ke soal yang B. 32.478 dikurang 25.842. Nah, ini kita tafsirkan ke ribuan terdekat. Maka di sini kita ambil 32.000, berarti 2 ini menempati ribuan. 25.000 berarti 5 ini menempati ribuan. Nah, bilangan ini terletak di antara 32.000 dan 33.000. Bilangan di tengah-tengahnya adalah 32.500. Nah, bilangan 32.478 ini terletak sebelum bilangan 32.500. Nah, berarti bilangan ini lebih dekat ke bilangan 32.000. Dikurangi bilangan 25.842 ini terletak di antara bilangan 25.000 dan 26.000. Bilangan di tengah-tengahnya adalah 25.500. Nah, bilangan 25.842 ini terletak setelah bilangan 25.500. Nah, berarti bilangan ini lebih dekat ke 26.000. Nah, sekarang kita kurangkan. 32.000 dikurangi 26.000. 0 dikurang 0,
0. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 2 dikurang 6 tidak bisa. Maka dia harus meminjam dari 3. Jadi 12. Dan 3 sisa 2. Nah, 12 dikurang 6, 6. 2 dikurang 2, 0. Kalau 0-nya berada di depan, maka tidak usah ditulis. Jadi 6, jadi sisanya 6.000. Nah, 32.000 dikurang 26.000, maka hasilnya adalah 6.000. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang lanjut ke soal yang C. 53.550 dibagi 2.550. Nah, ini jika kita letakkan di garis bilangan, bilangan ini terletak di antara bilangan 53.000 dan 54.000. Di tengah-tengahnya adalah 53.500. Nah, sedangkan 53.550 ini berada setelah bilangan 53.500. Nah, berarti ini mendekati 54.000 dibagi 2.550 ini terletak di antara bilangan 2.000 dan 3.000. Bilangan di tengah-tengah di antara dua bilangan ini adalah 2.500. Nah, bilangan 2.550 ini terletak setelah bilangan 2.500. Nah, berarti dia lebih dekat ke 3.000. Nah, kita bagikan. 54.000 dibagi dengan 3.000. Itu ya. Nah, untuk mempermudah, nolnya ini kita hapus. Nah, di sini ada 3, maka di sini juga 3. Kita hapus. 5 dibagi 3 dapat 1. 1 dikali 3 dapat 3. Nah, 4 ini dikurangi 4 turun, 5 dikurang 3 2. Nah, 2 dibagi 3 tidak bisa. Jadi 24 dibagi dengan 3. Maka hasilnya adalah, nah, sekarang kita cari dengan cara pengurangan berulang. 24 dikurang dengan 3. 24 dikurang 3, 21. Dikurang lagi 3, sisa 18. Dikurang lagi 3, sisa 15. Dikurang lagi 3, sisa 12. Dikurang lagi 3, sisa 9. Dikurang lagi 3, sisa 6. Dikurang lagi 3, sisa 3. Dikurang lagi 3, sisa 0. Nah, maka kita hitung 3 ini ada berapa kali berulang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka hasilnya adalah 8. 8 dikali dengan 3 hasilnya 24. Nah, 24 dikurang 24 adalah 0. Maka hasilnya adalah 18. Mudah ya anak-anak? Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Tentukan hasil penaksiran operasi hitung berikut ini ke ribuan terdekat. Nah, ingat, ke ribuan terdekat. Kita tulis dulu ya, biar tidak lupa. Penaksiran ke ribuan terdekat. Nah, sekarang soal yang pertama. Soal yang pertama adalah 126.530 ditambah dengan 318.101. Nah, ingat yang diminta di sini adalah keribuan. Nah, maka yang dibaca 1000 yang mana ribuannya? 126.000. Berarti 6 ini adalah ribuannya.
318.000. Berarti 8 ini adalah ribuan. Nah, kita bikin garis bilangannya seperti tadi. 126.530 terletak di antara bilangan 126.000 dan 127.000. Bilangan di tengah-tengahnya adalah 126.500. Berarti bilangan ini terletak setelah bilangan 126.500. 530. Nah, berarti bilangan ini lebih dekat ke 127.000 ditambah dengan, kita bikin garis bilangannya, 318.101. Ini terletak di antara bilangan 318.000 dan 319.000. Bilangan di tengah-tengahnya adalah 318.500. Nah, bilangan 318.000 ini, 318.101 ini terletak sebelum bilangan 318.500. Nah, berada di sini. Nah, berarti bilangan ini lebih dekat ke 318.000. Nah, sekarang kita jumlahkan menggunakan cara bersusun. Ini untuk melatih kalian supaya kalian lebih mahir ya. Nah, kita susun. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 7 ditambah 8, ya 15. 5 disimpan 1. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 1, 4. 1 ditambah 3, 4. Maka hasilnya adalah 445.000. Nah, ini jawabannya. Mudah ya anak-anak? Nah, kita lanjut ke soal yang B. Ingat, penaksiran ke ribuan terdekat. Nah, 620.000, berarti 0 ini menempati ribuan ya. Nah, kemudian yang ini 99.000, berarti 9 ini menempati ribuan. Nah, sekarang kita bikin garis bilangannya terlebih dahulu. Berarti bilangan 620.059 ini terletak di antara bilangan 620.000 dan 621.000. Nah, bilangan di tengah-tengahnya adalah 620.500. Bilangan 620.059 ini terletak di sini. Nah, ini terlihat sekali bahwa bilangan ini lebih dekat ke 620.000 dibandingkan dengan 621.000. Nah, sekarang bilangan berikutnya. 99.612 ini terletak di antara bilangan 99.000 dan 100.000. Bilangan di tengah-tengahnya adalah 99.500. Nah, bilangan ini, bilangan 99.612 ini terletak setelah bilangan 99.500. Nah, kira-kira di sini. Nah, berarti ini lebih dekat ke 100.000. Maka jika kita kurangkan dengan cara bersusun, 620.000 dikurangi 100.000, maka hasilnya adalah 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 2 dikurang 0, 2. 6 dikurang 1, 5. Berarti hasilnya 520.000. Nah, mudah ya anak-anak? Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir.
700.951 dikali 11. Ingat, disuruh menaksirkan ke ribuan terdekat. Nah, berarti yang ada ribuannya cuma bilangan ini ya. Nah, 700.000 berarti di sini. Nah, yang ini tidak ada, berarti tidak kita tafsirkan karena dia tidak ada ribuannya. Nah, 700.951 ini terletak di antara bilangan 700.000 dan 701.000. Bilangan di tengah-tengahnya adalah 700.500. Nah, bilangan 700.951 ini terletak setelah bilangan 700.500. Nah, maka di sini 700.951 berarti dia lebih dekat ke 701.000 dikali dengan 11. Nah, karena ini tidak ada ribuannya maka dia tetap 11. Nah, kita kalikan 701.000 dikali dengan 11. 1 dikali 0, 0, 1 dikali 0, 0, 1 dikali 0, 0, 1 dikali 1, 1, 1 dikali 0, 0, 1 dikali 7, 7, 1 dikali 0, 0, 1 dikali 0, 0, 1 dikali 0, 0, 1 dikali 1, 1, 1 dikali 0, 0, 1 dikali 7, 7. Maka hasilnya 0, 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 0, 0, 1 ditambah 0. Nah, maaf, 1 kasih 0 ditambah 1, 1, 7 ditambah 0, 7, 7. Ini tidak ada temannya ya, turun 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, maka hasilnya 7.711.000. Nah, ini ya anak-anak, hasilnya banyak sekali. Mudah kan anak-anak? Selamat mencoba. Anak-anak, sekarang kita akan mencoba untuk menjawab soal ayo lakukan. Soal nomor 1 dan 2. Nah, Pak Tony seorang pengusaha telur ayam. Ia berencana membagi-bagikan telur ayam kepada para tetangganya. Setiap tetangganya akan memperoleh sebanyak 17 telur. Nah, ingat ya, 17 telur. Ini soal nomor 1. Jika banyak tetangga ada 32 orang, berapa perkiraan jumlah telur yang akan dibagikan Pak Tony? Berarti kalau jumlahnya 32 berarti dikali. Nah, dikalikan. Kalau seperti ini, karena ini bilangan 2 angka, berarti kita tafsirkan ke puluhan terdekat ya. 17 ini jika ditafsirkan ke puluhan terdekat, 17 ini berada di antara bilangan 10 dan 20. Nah, di tengahnya adalah 15. Nah, berarti 17 ini lebih mendekati ke 20. Nah, kemudian 32. 32 ini terletak di antara bilangan 30 dan 40. Di tengahnya adalah 35. Nah, 32 berada di sini ya. Berarti dia lebih dekat ke 30. Nah, kita kalikan. 20 dikali 30. 0 dikali 0, 0. 0 dikali 2, 0. 3 dikali 0, 0. 3 dikali 2, 6. Nah, berarti ada 600, kira-kira ada 600 butir telur yang akan dibagikan ke 32 tetangganya. Begitu ya anak-anak. Sekarang pertanyaan nomor 2.
Penduduk desa Sukamakmur mendapat sumbangan beras 2 kali. Pertama, mendapatkan beras sebanyak 12.367 kilogram. Dan yang kedua mendapatkan sumbangan sebanyak, nah ini yang pertama, ini yang kedua, berarti mendapatkan sebanyak 15 kilo 705. Nah, 15.705 kilo. Beras tersebut akan dibagikan ke setiap kepala keluarga secara sama rata. Jika jumlah kepala keluarga penduduk desa Sukamakmur adalah 100, maka hitunglah jumlah beras yang akan diterima setiap kepala keluarga dengan menggunakan cara tafsiran terdekat ke ratusan. Nah, di sini kita disuruh menafsirkan. Nah, ini diketahui ya. Di sini ada 100 kepala keluarga. Nah, berarti kalian disuruh menafsirkan keratusan. Berarti yang ini kalau ditafsirkan keratusan jadi berapa ya? Nah, 12.367 ini terletak di antara bilangan 12.300 dan 12.400. Di tengah-tengahnya adalah bilangan 12.350. Nah, berarti bilangan ini berada setelah bilangan ini ya, 12.350. Nah, berarti dia lebih dekat ke 12.400. Nah, berarti di sini 12.400 kilo. Nah, sedangkan di sini, sedangkan di situ ya, 15.705. Nah, jika kita bikin garis bilangan, dia terletak di antara 15.700 dan 15.800. Nah, bilangan 15.705 ini terletak di sini. Nah, berarti dia lebih dekat ke 15.700. Nah, kita tulis di sini. Nah, begitu ya. Nah, pertama-tama kita jumlahkan dulu. Sumbangan yang pertama dan sumbangan yang kedua. Nah, 12.400 ditambah 12.400 ditambah dengan 15.700. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 4 ditambah 7, 11. Simpan 1. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 5, 8. 1 ditambah 1, 2. Nah, berarti 28.100. Nah, 28.100 ini dibagi dengan 100 kepala keluarga. Nah, kita bikin pembagiannya. Nah, kalau pembagian itu kalau ada 0 tinggal dihapus aja ya anak-anak. Misalnya pembaginya ada 2 nolnya. Tuh 2, berarti di sini juga 2. Nah, berarti 281 dibagi 1. Nah, maka hasilnya adalah 281. 281 kilo. Nah, itu ya anak-anak. Maka hasilnya ini. Anak-anak, sekarang kita lanjut ke soal HOTS. Nah, di sini ada tabel ya. Ada tribun, jumlah penonton dan harga tiket.
Perhatikan daftar jumlah penonton dan harga tiket pertandingan sepak bola berikut. Nah, sebelum kalian mengerjakan anak-anak, kalian harus baca dulu apa pertanyaannya. Nah, pertanyaannya nih di sini ada dua ya, A dan B. Yang A, taksirlah berapa jumlah penonton dalam ribuan terdekat. Nah, di sini jumlah penontonnya ada 5 ya di sini dari tribun barat, timur, utara dan selatan. Nah, berarti kita tafsirkan dulu. Nah, yang A ini ya. Berarti dari barat dulu. Barat 12.345. Ini jika ditaksirkan maka dia ke ribuan terdekat. Nah, maka 345 ini lebih dekat ke 12.000 ya. Kemudian yang B, timur 11.975. Nah, berarti 900 ini lebih mendekati ke 11.000 atau 12.000 ya, lebih dekat ke 12.000. Nah, itu ya anak-anak. Kemudian yang C, utara. Nah, yang utara ada 7.565. Nah, 7.565 ini kan berada di antara bilangan 7.000 dan 8.000. Di tengah-tengahnya 7.500. Berarti kalau 65 ini berada setelah 7.500. Berarti dia lebih mendekati ke 8.000. Nah, kemudian yang D-nya selatan 8.123. Nah, 8.123 ini terletak di antara bilangan 8.000 dan 9.000. Di tengah-tengahnya adalah 8.500. Nah, berarti ini terletak sebelum 8.500. Berarti lebih mendekati ke 8.000 dibandingkan ke 9.000 ya anak-anak. Nah, sekarang kita jumlahkan semuanya. Nah, kita jumlahkan. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 berarti 0. Nah, ini tambahkan 0 0 0. Nah, 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 0. 2 ditambah 2 4. 4 ditambah 8 12. 12 ditambah 8 20. 0 disimpan 2. 2 ditambah 1 3. 3 ditambah 1 4. Berarti hasilnya adalah 40.000 penonton. Nah, ini penonton. Berarti jumlahnya adalah 40.000 tafsirannya. Ini adalah jawaban yang A ya. Nah, kemudian yang B. Nah, sekarang yang B. Tafsirlah berapa selisih hasil penjualan tiket untuk tribun barat dan tribun utara dalam ribuan terdekat. Nah, tadi kita sudah menghitung ya. Sudah kita buat tafsirkan ke ribuan terdekat. Di sini diminta adalah tribun barat dan tribun utara. Tribun barat, nah 12.000 berarti, dan tribun utara 8.000 berarti dikurangi. Nah, berapa hasilnya? 12.000 dikurang 8.000. Iya, betul, hasilnya adalah 4.000. Nah, ini adalah jawaban yang B. Mudah ya anak-anak, selamat mencoba. Jangan lupa tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah. Sampai jumpa di video ibu selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.